Kenapa sih mendukung Polri tetap status quo seperti sekarang di bawah presiden? Ada banyak kekhawatiran, paling utama nih saya identifikasi dari nomor 1 ya. Kekhawatiran adalah presiden itu punya besar kemungkinan untuk menggunakan dalam tanda petik Polri untuk kepentingan politik. Bagaimana yakin ketika di bawah menteri tidak akan ada istilah parcok? Malah di sana jauh lebih rawan. Kenapa? Menteri itu bisa siapa saja ditunjuk oleh presiden. Bisa jadi dari kalangan partai politik. Bayangkan kalau seandainya nanti suatu saat nanti pimpinan mereka yaitu menteri, ketika misalnya Polri berada di bawah kementerian, itu merupakan dari kalangan partai politik yang disebut sebagai petugas partai. Maka Polri akan menjadi alat dari petugas partai itu sendiri. Sehingga kalau kita bilang bahwasannya dijadikan alat kekuasaan, ya menurut kami gitu ya, lebih baik untuk dijadikan tetap alat kekuasaannya presiden dibandingkan alat kekuasaannya partai politik toh. Just to be clear, berarti gini, tidak apa-apa bagi Anda, tidak apa-apa Polri menjadi alat kekuasaan presiden. Perlu diuraikan alat kekuasaan dalam konteks apa? Bagaimana ia memimpin, menjalankan program Astacitanya ke depan dalam 5 tahun mendatang tanpa memiliki alat kekuasaan itu sebagai instrumen kekuasaannya dia. Bagaimana Pablo menjawab mengenai tudingan pemilu 2024 diduga ada istilah yang kita kenal sekarang yang saya sudah sebutkan tadi, parcok. Diduga tidak bisa dibuktikan secara hukum, lagi-lagi saya sampaikan disclaimer seperti itu, tidak bisa kita buktikan secara hukum, tetapi ada dugaan kuat bahwa ketika di bawah langsung presiden maka ia justru bisa menjadi alat kekuasaan dalam arti yang negatif, bukan alat kekuasaan yang bisa menjalankan atau mengeksekusi semua janji politik dalam bentuk program kerja presiden. Kalau memang seandainya kita mau bilang bahwa Polri sebagai alat kekuasaan untuk pemilu mendatang, pertanyaan saya, kepolisian di negara luar sana kalau kita bandingkan juga kerap ada oknum yang dipergunakan sebagai alat politik tadi kan. Apa yang membuat Polri itu harus ada di bawah kementerian? Apa sih yang dirasakan langsung oleh masyarakat, yang dikomplain oleh masyarakat tentang Polri sehingga Polri harus ada di bawah kementerian? Ini adalah langkah atau upaya politik untuk melemahkan presiden. Justru dengan Polri dijauhkan dari presiden, di bawah kementerian, bukan malah memperkuat presiden, tapi dibuat sebagai langkah atau upaya untuk melemahkan presiden itu sendiri. Maka saya ingin selalu sampaikan kepada para petinggi kita di sana, udahlah, jangan bawa kami rakyat Indonesia ini ke dalam ranah politis. Alasan politis apa yang Pablo baca dari mereka yang punya pandangan bahwa ini harus di bawah kementerian? Supaya Polri bisa dikatakan lemah, ada supervisi dari salah satu kementerian, tentunya akses ke menteri jauh lebih mudah dibandingkan akses kepada presiden. Sehingga negosiasi, lobbying bisa dilakukan kepada menteri saja, cukup kepada menteri, tidak perlu harus kepada presiden. Ternyata ada di dalam sosial media itu digerakkan sejenis buzzer disebut dengan cyborg yang khusus hanya membuat narasi agar Polri berada di bawah kementerian. Anda ingin mengatakan bahwa patut diduga saat ini ada pihak-pihak tertentu yang secara masif mau mengganggu dalam tanda petik Polri dengan 2 kemungkinan tujuan yang Anda sebutkan tadi. Memperlemah Polri itu sendiri dan mengganggu presiden. Melemahkan presiden. Sehingga presiden tidak dapat mempertahankan kekuasaannya lagi di dalam kontestasi politik di 2029. Bagaimana kalau ada kemungkinan lain justru? Ada cocok logi mengatakan bahwa kenapa wacana Polri di bawah kementerian itu dimunculkan saat ini adalah untuk diduga, sekali lagi diduga, untuk bisa meminta komitmen dari Polri sebagai institusi apakah akan mendukung kekuasaan atau tidak. Untuk bisa meminta komitmen untuk kembali diduga akan ada parcok pada pemilu 2029. Sekali lagi diduga. Bagaimana dengan cocok logi itu?